Oke. Halo guys, kembali lagi di Live Export Indonesia bersama saya Yuda dan ini ada Video. Oke, sekarang kita sedang ada mengunjungi salah satu teman kita di Jagat Reptil. Kita langsung masuk aja. Oke, kita udah di Jagat Reptil dan ini tempatnya. Jadi banyak binatang-binatang kesukaan kita ya. Ada ular apa aja nih? Ini ada retik, ada kobra. Kita Viper juga. Iya, Viper juga. Jadi Jagat Reptil itu adalah tempat buat banyak sebenarnya. Ada buat jualan ular juga, ada juga buat edukasi juga. Jadi kita bisa belajar banyak di sini. Untuk lanjutnya kita bisa kenal langsung sama yang punya, Mas. Kita ini dengan Mas. Halo Mas. Halo Mas. Iya. Jadi habis ini kita bakal tanya-tanya, kita lihat apa aja ya koleksi yang ada di sini sambil ini kayaknya keren juga ya ini ularnya ya. Bersih-bersih soalnya Oh, iya. Mas. Ganti air mau kasih pakan ini. Mau langsung di Kubra Kabrik ini sama lihat koleksinya kan? Oh, boleh Mas, siap. Yuk, ayo guys, kita langsung lihat aja guys. Sekarang kita langsung aja nih. Ini ada apa aja nih Mas? Wah, ini kebetulan nih teman-teman ada Tiger Motley. Oh, Tiger Motley. Tiger Motley, nah penampakannya seperti ini. Ini karena lagi makan seperti ini. Ini ada Tiger Motley yang size-nya baby. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, Tiger Motley itu salah satu morph dari ular retik ya teman-teman. Jadi itu sanca kembang. Yang biasa kita lihat kalau di TV itu yang besar-besar gitu kan. Nah, ini yang masih babynya nih. Ya, piton lah, jenis piton. Iya, betul. Ini ada banyak sih, ada Tiger Motley, ada Motley, ada tikus albino. Oh, ada tikus. Tikus albino juga ada, Jagat Reptil. Terus sama ada varian nih, Viper. Nah, ini Ada beberapa Viper di sini yang mau saya bersihkan karena ini kan baru shading nih. Tuh. oh ya teman-teman, di sini juga Vipernya juga ada beberapa jenis ya. Jadi ada apa aja nih Mas? Ada Trimeresurus insularis, Trimeresurus arbolabris, Trimeresurus purpura maculatus, sama Trimeresurus puniceus. Nah, di sini. Itu beberapa jenis Viper yang ada di sini. Ini kan ularnya banyak banget nih Mas. Iya. Perawatannya gimana nih Mas? Untuk si size baby kecil kayak gini Mas, cukup simpel sih. Cuman dikasih pakan cicak. Kalau yang gede-gede ya pasti tikus putih atau enggak unggas, burung kayak gitu. Burung emprit biasanya Mas ya? Dan lagi untuk makan ya sebulan 2 kali cuman. Belum terhitung dia shading. Kalau di shading ya sebulan sekali makan, ya cuma sebulan sekali makan kayak gitu. Tapi tetap terjaga untuk dari bodinya tetap semok, tetap gede. Soalnya untuk pemakanan atau teknik pemakanan yang biasanya seminggu atau sebulan 3 kali itu sebenarnya fine saja. Tapi untuk di kelas Viper itu tidak kemungkinan dia makan banyak, makan banyak, tapi nutrisi yang dia serap mungkin kebablasan sama dia pup. Jadi cukup kasih satu tapi diserap semuanya dari nutrisi mencit atau enggak dari unggasnya kayak gitu. Jadi enggak di-push. Itu pun enggak push bisa ada di istilahnya tuh SD atau sudden death. Itu bisa tiba-tiba mati. Karena pada dasarnya kalau reptil itu teman-teman emang bukan jenis binatang yang tiap hari makan dan terlalu banyak makan tuh mereka bisa berisiko malah. Kayak contoh misalnya selain ular nih, misalnya kayak leopard gecko itu juga makannya seminggu 2 kali atau mungkin 3 kali, itu pun di jarak. Jadi oke, kita tadi habis tanya-tanya di depan, sekarang kita akan room tour di Jagat Reptil. Ini koleksi yang lainnya tadi kan udah lihat yang di depan nih. Ini yang sekarang yang jumbo-jumbo nih Mas. Dewasa. Indukan dari yang baby di depan. Nah, ini adalah Trimeresurus puniceus. Nah, ini yang betina dewasa. Dan juga pasti berbisa tinggi. Iya. Nah, ini saya dapat dari Jawa Tengah, dari Cilacap. Size-nya juga udah lumayan gede, udah beranak 2 atau 3 kali, di sini. Terus ini juga ada lagi Trimeresurus insularis.
juga berbisa tinggi. Ini saya dapat dari Jawa Timur, tepatnya di Malang. Wah, keren. Kebanyakan Jawa Timur sih mas. Untuk Jawa Tengah sendiri belum pernah saya dapat. Oh iya teman-teman, jadi kalau untuk Viper jenis ini kan ada yang hijau nih. Ini sebenarnya ada dua jenis, ada insularis sama abolabris. Tuh. Nah, kalau untuk bedanya tuh apa ya mas? Bedain abolabris sama insularis. Oke, kalau untuk sesi pembedaan mas ya, kalau untuk pribadi saya nggak tahu dari orang-orang, kalau dari saya itu dari mata. Kalau mata kuning itu abolabris, kalau mata merah itu insularis. Tapi itu nggak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Karena minoritas itu ada insul mata kuning dan albo mata merah itu juga ada. Jadi kalau suruh membedakan gimana? Kita harus tahu gitu loh. Jadi oh ini insul, oh ini albo. Kalau udah keseringan kita lihat itu pasti udah tahu. Bedanya gimana? Ya nggak tahu. Kayak gitu loh jawabannya kebanyakan teman-teman. Tapi untuk dari segi visual sih dari mata. Itu yang paling jelas ya. Paling jelas dari mata. Gitu aja sih. Karena dulu pernah baca-baca juga sih katanya dari lokality juga ya mas ya. Karena insul kayaknya kebanyakan dari ini ya ke arah timur gitu ya. Jawa Mas? Timuran. Nah. Di Jawa Tengah pun juga ada. Oh ada. Betul, di Jawa Barat juga ada mas. Jadi bukan dari segi lokality sih. Kalau untuk perbedaan insul sama albo itu dari mata. Kalau lokality mungkin kita lihat ada yang biru itu dari Sumbawa, dari Komodo, terus yang kuning dari Wetar. Kalau yang hijau di seputaran tanah Jawa saya kira banyak sih. Di Sumbawa juga ada yang hijau, di Bali juga ada kayak gitu. Bahkan kemarin saya dapat insul warna kuning itu dapat dari Wonogiri mas. Dan itu fresh BC. Mutasi alam nanti ya. Betul, karena di kepalanya tuh masih ada corak hijau sedikit banget. Tapi jelas dilihat itu jelas. Gitu. Keren. Ini nggak tahu orang alam mas, gak ada yang tahu kan. Iya. Kalau kayak gini kita bisa lah dilihat perkembangannya bisa. Kalau di alam kan kita nggak tahu. Kayak gitu. Kalau yang bagian sini ada apa aja nih mas? Nih bagian sini ada Punisius juga, tapi beda kan Punisius yang ini sama yang ini. Iya kan? Oh, iya. Ini motifnya lebih ke merah-merahan, kalau ini lebih ke abu-abu. Iya. Abu-abu kan yuk? Iya. Ya bener abu-abu. Jadi untuk dari segi varian puni pun juga warnanya beda-beda dan banyak banget. Dari motif juga banyak banget. Berarti nggak cuma insul atau albo doang yang banyak motifnya ya? Lebih banyak puni mas sebenarnya. Lebih banyak puni. Pokoknya semua warna-warna gelap lah. Merah bata, terus kuning. Kalau hijau belum ada sih. Iya. Hitam, yang black ada semua. Waduh, banyak lah untuk dari segi puni. Dan ini juga salah satu ular favorit saya. Yang pertama Carlos Rhasmodostoma itu paling suka. Dan ini ada Purpureo maculatus. Ini dari tanah Kalimantan. Bentuknya sekilas sama ya mas ya, cuman dari Betul. warna sama. Kalau untuk karakternya gimana mas? Untuk karakter itu lebih beringas dari segi purpu. Tapi apapun hewan itu kalau berbisa itu jangan sampai pegang sama tangan. Oh iya, ya ini satu info juga guys. Jadi sebenarnya untuk jenis ular apapun, kalau misalnya ketemu ular, entah itu berbisa atau enggak, kalau misal nggak tahu itu jangan asal tangkap ya mas ya. Asal jangan comot. Karena kita kadang tuh kayak misalnya lihat ular warna hitam nih, hitam tuh banyak sebenarnya, bisa kobra, bisa apa? Pelangi. Bisa pelangi. Seniopatis unicolor itu. Nah. Ada ular cicak juga. Jadi Gitu. apapun itu lebih baik jangan asal tangkap kayak gitu. Safety tools dulu. Semisal mau nangkap pun pakai ada safety toolsnya, kayak contoh kayak grab stick, kayak ada snake hook juga. Jadi macam-macam lah. Untuk ular itu kadang handle itu jangan asal-asalan. Kadang ular jinak pun kalau kita handle-nya salah bisa gigit ya mas Pasti ya. gigit. Pasti Semua ular gigit. itu pasti gigit. Gak ada satu ular pun yang dikip mulai dari baby sampai gede nggak gigit. Semua pasti gigit. Ini kucing kenapa ya? Oh, ini reptil juga nih. Ini juga reptil ini. Nih. Wah, tarik kan. Deh. Ini berbisa mas. Oh iya, bisa nyakar mas. Bisa nyakar. Oke guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sharing-sharing banyak. Jadi kita nambah ilmu lagi nih, jadi banyak ilmu baru yang kita pelajarin dari jagat reptil. Apalagi ilmu untuk venomous ya, ini ular yang apa ya, bener-bener keren. Dan ini ngomong-ngomong kan jagat reptil nih store juga ya kan. Jadi tadi kayaknya lihat vipernya keren-keren ya. Baby Baby vipernya ya. Baby viper. Baby vipernya.
lucu-lucu ini. Imut-imut. Nah. Ini insularis. Nah ini insularis guys, bisa dilihat bentuknya imut-imut kayak gini. Imut-imut tapi tetap bahaya loh. Iya, tapi nggak imut gitu. Imut-imut tapi kalau digigit nggak imut ini. Ada beberapa juga kok masih baby banget. Sesedotan lah ukurannya, size-nya tuh. Kan beda-beda. Dan ini hasil penangkaran semua ya mas ya? Ya ini hasil breed. Hasil breed. Oke, jadi berhubungan kita juga mau nambah koleksi ya guys ya. Waduh. Gimana kalau kita kali ini kita bisa borong Vipernya nih mas? Iya. boleh banget, silahkan. Itu yang di depan juga kan banyak yang tadi. Bebas. Nanti gampang bisa milih mas. Aduh. Tak diborong. Mau borong yang gede atau yang baby? Yang mana nih? Yang Ini baby kita aja. tanya dulu nih. Kita borong yang baby aja untuk sekarang. Oke siap. Oke, borong yang baby ya. Iya. Dibungkus berapa nih? Bebas, ya kan? Bungkus berapa nih? Berapa kita nih ya? Kira-kira berapa, wes? Kira-kira 10 baby lah, boleh ya. Boleh deh 10 mas. Ya kalau 10 jadinya besok cuma 5 pasang. Oh, iya. Ya minimal 20 lah. Orang juga ya temen kan harga bisa Oke deh. gitu. Boleh sih mas. Siap. 20 enak banget, gak usah tawa-tawa langsung. Ini loh enaknya pembeli yang smart. Oke siap, kita lanjut bukit dulu aja guys. Oke guys, habis kita belajar bareng, kita sharing, kita tanya banyak hal tentang ular. Terus kita borong juga ini, kita borong banyak banget nih. Oke, mungkin untuk kedepannya kita bisa tambah konten lagi, kita bisa belajar lagi soal peneliti lagi, kita bisa adventure lagi di alam kayak biasanya. Untuk kali ini mungkin video kita sampai di sini aja. Stay tune terus di Time Studio, di Let's Explore Indonesia, dan see you in the next adventure. Bye.